Ya, Shalom Aleichem, Bisem Hamasea, salam sejahtera dalam nama Yesus Kristus. Materi kita pada saat ini yaitu hati-hati dengan Injil Barnabas yang palsu. Ini perlu dijelaskan karena di beberapa YouTube yang saya pernah nonton, bahkan mereka katakan bahwa Injil Barnabas ini adalah Injil yang asli, yang selama ini disembunyikan. Bahkan ada yang menuduh bahwa Injil tersebut sudah dibakar oleh orang Kristen. Tentunya itu tidak benar sama sekali. Orang Kristen tidak pernah sama sekali ada pembakaran masalah Injil atau Taurat. Karena dengan prinsip itu bahwa bagaimana kita mau bisa mengenal yang asli kalau kita tidak kenal yang palsu. Dan Injil Barnabas yang palsu ini, kalau kita jalan-jalan di toko buku, sudah cukup banyak. Dan saya sarankan untuk saudara-saudara, baik yang Kristen atau yang Muslim, ya harus belajar betul-betul kitab sucinya. Jangan kita diombang-ambingkan dengan pengajaran yang sesat itu. Injil Barnabas yang palsu ini itu pertama ditemukan oleh Kramer, yaitu seorang penasehat dari Raja Prusia pada tahun 1709 Masehi. Di salah satu museum di Wina, yaitu di Austria. Injil palsu ini dia ditulis dalam bahasa Italia. Di sini mulai kelihatan kepalsuan. Karena bahasa Italia itu nanti muncul pada sekitar abad ke-13. Berarti Injil ini dia ditulis di atas abad ke-13. Kalau Injil Barnabas yang asli itu, ya pada umumnya Injil yang asli itu ya ditulis pada abad yang pertama sampai kedua. Dan pasti kalau dia asli, bahasa yang ada pada waktu itu ialah bahasa Hebrew atau Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani, atau bahasa Latin. Setelah dilakukan penelitian, ternyata kertas yang digunakan di dalam Injil palsu itu adalah kertas yang dipakai pada abad ke-14 sampai 16. Dan sekaligus dilakukan penelitian terhadap kitab
Injil Barnabas yang palsu itu ternyata dia dituliskan pada tahun 1585 Masehi, di mana ditulis oleh seorang yang murtad pada waktu itu di Spanyol, namanya Mustafa de Arsande. Mungkin pada waktu zaman kejayaan Islam, di mana dia berekspansi sampai Spanyol, dan namanya berubah menjadi Prah Marino. Kalau kita lihat daripada isi daripada Injil Barnabas yang palsu ini, ada niat untuk memaksakan nabi mereka ada dibuatkan di dalam Taurat dan Injil. Injil Barnabas yang palsu ini hanya memuat pasal-pasal tanpa ada ayat yang terdiri dari 222 pasal. Penulis daripada Injil palsu ini, kalau boleh dikatakan bahwa yang bersangkutan itu adalah tidak pernah melihat Israel dan Palestina, karena secara geografis dia tidak mengetahui tempat itu. Di mana di dalam teks Injil itu dikatakan bahwa Yesus mendaki ke Kapernaum, sedangkan Kapernaum itu adalah daerah pesisir daripada Danau Galilea atau Tiberias. Pemuda yang kerasukan setan itu, waktu Yesus mendapati, Yesus bertanya kepada pemuda itu, karena iblis yang ada dalam pemuda itu, dia katakan, "Hai anak Allah, jangan siksa kami." Yesus katakan, "Siapa namamu?" Dia menjawab, "Legion, karena kami banyak." Di dalam teks Barnabas yang palsu ini justru mencantumkan angka 6.666, di mana angka ini adalah merupakan ayat daripada kitab suci mereka. Dalam Injil yang palsu juga ini diuraikan bahwa Yesus tidak disalib, tetapi orang lain yang disamarkan wajahnya. Pada materi yang lalu saya sudah sampaikan ini, karena dalam pembuatan film The Messiah itu didasarkan atas Injil Barnabas yang palsu, yang diperankan oleh orang Iran itu. Yaitu berdasarkan Quran An-Nisa pasal 4 ayat 157 sampai 159.
Penulisnya juga mengakui bahwa Yesus sebagai Kristus. Tetapi di dalam pasal-pasal Injil Barnabas yang palsu itu menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias. Dia tidak memahami bahasa pada waktu itu. Khususnya bahasa Ibrani, bahasa Yunani, Aram, dan Latin. Waktu Yesus lahir, dia katakan bahwa Pilatus memerintah daerah Yudea. Sedangkan Pilatus memerintah daerah Yudea itu nanti pada tahun 26 sampai 36 Masehi. Yesus dan murid-muridnya dikatakan dalam Injil yang palsu itu bahwa dia bertolak ke Galilea dan berlabuh di Nazaret. Ini sangat lucu karena Nazaret itu adalah dataran tinggi. Jadi tidak mungkin orang naik perahu ke sana. Dia terletak pada daerah dataran tinggi. Itulah dikatakan bahwa orang tersebut tidak pernah menginjakkan kakinya di Palestina dan Israel. Dia buta sama sekali dengan keadaan geografis secara keseluruhan antara Palestina dan Israel. Juga dalam pasal-pasal berikut dikatakan bahwa orang Romawi bebas memasuki rumah ibadat orang Yahudi yang disebut sebagai sinagoge. Padahal itu adalah merupakan kenajisan bagi orang Yahudi. Kalau ada orang non-Yahudi yang masuk ke dalam sinagoge tersebut. Jadi sama sekali tidak benar. Filipus berkata kepada Yesus tentang tidak cukupnya 200 keping emas untuk dibelikan roti kepada orang-orang yang mengikut pada waktu itu. Padahal mata uang yang ada pada waktu itu adalah dinar dengan logam perak. Selanjutnya lagi dalam kitab Injil yang palsu itu dikatakan bahwa tahun Yobel diperingati 100 tahun sekali, padahal Yahudi memperingati setiap 50 tahun. Nanti pada tahun 1300 Paus Dionysius ketujuh dia mengeluarkan dekret baru menjadi 100 tahun sekali diperingati tahun Yobel itu. Barnabas tidak pernah menulis Injil. Barnabas juga bukan murid Yesus yang langsung.
Tapi dia masuk pada murid kloter kedua, yaitu bersama dengan Paulus. Ya, itulah beberapa fakta, dan mungkin masih banyak, tapi itulah yang perlu saya sampaikan, bahwa Injil palsu Barnabas ini sudah kita bisa dapatkan di mana-mana di toko buku, khususnya toko buku mereka. Karena mereka mau memutarbalikkan fakta sejarah. Dan tujuan utamanya ialah bahwa bagaimana nabi mereka itu dipaksakan untuk dimasukkan dalam Taurat dan Injil. Namun selalu mereka katakan bahwa Taurat dan Injil Kristen itu sudah dipalsukan. Tetapi selalu mencari pembenaran di dalam kitab suci orang Kristen. Saudaraku yang Muslim, khususnya yang para mualaf itu, lebih baik Anda belajar betul-betul memperdalam kitab suci Anda yang baru melakukan dakwah terhadap umatnya. Daripada mengutip ayat-ayat dalam Alkitab dan Injil untuk membenarkan atau mencari pembenaran terhadap kitab suci Anda. Dan untuk saudaraku yang pengikut Kristus, saya tekankan bahwa kita diajak untuk membaca sesering mungkin berkali-kali kitab suci itu, sehingga apapun pengajaran yang menyesatkan kita sudah pahami. Saya tertarik dengan pernyataan saudara Elias Zulkifli yang adalah salah satu murtadin yang dia murtad bukan karena ada mujizat, tetapi dia belajar betul-betul antara dua kitab suci ini, mana yang paling benar untuk mereka pahami. Saya sangat respect mereka. Bisa dibayangkan bahwa dia sudah 38 kali menghabiskan untuk membaca mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Luar biasa. Dan mereka sekarang sudah menjadi penterjemah bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani, bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, yang tidak lama akan muncul kitab Murtadin. Kalau dibandingkan dengan saya, masih jauh di bawah. Kalau istilah di kedokteran, saya baru pada tingkat yang kulit ari atau subkutis dibandingkan dengan tingkat pengetahuan mereka.
saya baru sekitar 20 kali membaca Alkitab. Jadi saya ajak untuk teman atau saudara dalam seiman untuk lebih sering membaca firman Tuhan. Sehingga kita tidak diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang sengaja untuk menyesatkan. Kiranya dengan materi ini kita semakin dikuatkan iman percaya kita. Kita tidak bimbang lagi dengan kitab suci kita, di mana di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan bahwa kalau dahulu nenek moyang kita lewat nabi-nabi menerima wahyu atau firman dari Tuhan, dan pada zaman Yesus itu sebagai anak tunggalnya, dia yang sebagai terakhir. Artinya bahwa sudah tidak ada nabi sesudah Yesus, sudah tidak ada rasul setelah Yesus, sebagaimana diklaim oleh orang-orang lain. Barangkali itu yang saya sampaikan. Salam Elohim Bisem Hamasya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.